bintang tamu kita pada pagi hari ini luar biasa, anak muda yang banyak prestasinya, Puan Mai. Itu kenal langsung daripada jemputan kita, Cik Tuan dan Puan ya. Ini apa namanya tu, beliau suatu kebanggaan bagi kita masyarakat Riau, Cik Tuan dan Puan. Dia termasuk daripada anak Riau sebagai Paskibraka yang dilaksanakan pengibaran bendera pada 17 Agustus kemarin di IKN. Di IKN luar biasa, Puan Mai. Langsung saja kita sapa siapa bintang tamu kita, mungkin penasaran ya, atau mungkin sudah ada yang tahu juga nih ya. Langsung kita sapa bintang tamu kita. Ini ada Muhammad Radoslau Lari Prawiro. Aduh, kita dah baca profil dia tadi, Puan Mai, sekilas. Puan Mai ini luar biasa prestasinya. Apa kabar, Rados panggilannya ya? Apa kabar? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat ya? Sehat, bahagialah tentu ya. Siap. Tu dia. Ini bila balik ke Pekanbaru nih dari IKN? Kemarin malam, Kak. Kemarin malam ya? Kemarin malam baru sampai langsung. Kita menyempatkan waktu untuk bisa hadir bersama kita pada pagi hari ini untuk kita tanya-tanya, kita cari tahu pengalaman dia selama di IKN. Ini bagaimana perasaan Rados ini selama terpilih menjadi salah satu peserta Paskibraka tingkat nasional. Jadi pada awalnya itu saya kan memulai seleksi dari tingkat kota. Jadi saya mengira saya cuma sampai di tingkat kota saja, Kak. Ternyata setelah melalui berbagai tes, alhamdulillah proses berlalu secara lancar dan mendapat kesempatan menjadi Paskibraka nasional. Itu dia. Ini luar biasa nih, Cik Tuan Puan, bagi pihak. Apa senang itu ya, bangga tentunya ya. Nggak nyangka juga, Kak, jadi Paskibraka nasional. Tidak menyangka. Dia sendirinya tidak menyangka, dan kita sebagai masyarakat Riau tentu saja merasa bangga juga nih, Puan Mai. Betul, Cik Tuan dan Puan. Ternyata dah slow ni Cik Tuan dan Puan punya pendidikan sekarang ni dia berada di Mandua Model Pekanbaru ya. Di tingkat Mandua Model. Kemudian sebelumnya juga dia pendidikan di MTS 3, kemudian juga di SD 114. Dan hari ini Cik Tuan dan Puan dia terpilih dari Provinsi Riau sebagai anggota Paskibraka. Ini boleh tahu pasukan keberapa di pengibaran bendera itu? 17, 45 atau 8? Pada saat pengibaran 17 Agustus di IKN kemarin, alhamdulillah saya mendapat di pasukan 17. Pasukan 17 ya. Karena pengalaman juga nih waktu di tingkat kecamatan, Pak kata waktu tadi kan di tingkat kecamatan, saya juga pernah mengalami juga, tapi di di kelompok 8. Itu dia. Pernah jadi Paskibraka luar biasa juga presenter kita nih. Tingkat kecamatan, alhamdulillah, Puan. Nah, ini boleh kita tahu seperti apa nih persyaratan bisa kita ikut daripada Paskibraka, karena kan ini punya persyaratan tertentu ini supaya nanti budak-budak kita sekolah yang tingkat SMA khususnya nih bisa mewakili di Riau seperti juga Daslau juga nih ya untuk tingkat nasional. Nanti ini persyaratan seperti apa yang dah distandarkan oleh pemerintah? Untuk persyaratannya sendiri itu seperti nilai wawasannya harus bagus, kemudian intelijensi umumnya, kemudian dari postur dan tinggi badan juga diperhatikan, Kak. Itu tesnya seperti apa? Selain ada tes tertulis, ada tes fisik atau gimana? Tes tertulis dan fisik juga, Kak. Fisik juga ya, luar biasa. Ternyata tak mudah juga Siska ya untuk masuk daripada sebagai seleksi ya di Paskibraka Cik Tuan Puan pengibaran bendera untuk tingkat nasional ya. Banyak prosesnya, banyak proses dia, itu dia. Dan juga ini berapa bulan selama di karantina? Ini karantinanya di mana nih waktu itu? Di IKNK atau di Jakarta atau daerah Provinsi Riau kita sendiri? Awalnya saya ke Jakarta dulu, Kak, untuk melakukan pelatihan selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian pindah ke Cibubur, lalu ke Balikpapan, kemudian ke IKN. IKN itu dalam jangka waktu berapa lama? Itu ada sebulan itu masanya? Kurang lebih 1 bulan, Kak. 1 bulan lebih lah. 1 bulan jauh dari orang tua lah ya. Prosesnya ada di Jakarta, kemudian ada juga di IKN. Ini pengalamannya di IKN itu seperti apa? Boleh ceritakan bagaimana gambaran bentuk IKN itu seperti apa? Mungkin kita yang mendengar pengalaman ataupun cerita dari Rados nih, kita jadi tahu, oh IKN itu ternyata seperti ini. Kita kan selama ini kan melihat, kita pun menonton hanya di TV nih. Mungkin dari Rados melihat secara langsung, itu seperti apa bentuk IKN itu? Apakah megah, apa gimana? Ceritakan boleh. Untuk IKN sendiri sekarang dalam proses perbaikan dan pembangunan, Kak. Namun untuk
istana kepresidennya itu sudah jadi dan hampir 100% selesai. Udah hampir 100% selesai. Megah tak? Megah, Luar megah biasa banget ya. Senang lah ya bisa langsung dapat melihat bentuk IKN di ibu kota negara ibu kota Nusantara ya Puan Mai, luar biasa. Nah, untuk mengikuti paskibraka ni untuk di tingkat sekolah itu ada ndak mungkin ekskul dia yang mungkin bisa diminati mungkin bagian paskibraka sehingga awak tu terpilih. Itu macam mana sebetulnya tu? Memang dari awalnya awak tu di sekolah memang sudah ada kegiatan-kegiatan seperti Benar, itu, Kak. kemudian ada seleksi ikuti gitu. Seperti itu. Siap, benar Kak. Pada awalnya saya mengikuti ekstrakurikuler namanya PASUS Kak, pasukan khusus di sekolah seperti itu. Kemudian ini sebetulnya minat dari mohon maaf Daslau dari panggilannya. Rados, mohon maaf ya, Rados. Apa namanya tu? Ini memang minat dari diri sendiri ataupun ada dorongan dari orang tua ataupun pihak sekolah sendiri. Karena kan ini kalau tak dari minat itu sendiri, kadang-kadang kita melakukan itu tak begitu maksimal gitu. Betul sekali. Keinginan untuk menjadi paskibraka sendiri itu memang dari keinginan saya sendiri Kak. Kemudian didorong dan dibantu oleh kepala sekolah dan disupport juga dengan orang tua. Itu dia. Ini yang paling penting ya. Karena dari dalam dulu Puan Mai ya, dari orang tua dulu yang harus menyokong apa keinginan dari anak itu sendiri sehingga bisa terbentuk itu Puan Mai. Nah, kebahagiaan Cik Tuan dan Puan bukan hanya dirasukan oleh keluarga daripada anak kita Cik Tuan dan Puan, tapi kita sebagai masyarakat Riau juga turut bangga kerana ini Cik Tuan dan Puan menjadi pandangan kita seluruh masyarakat Indonesia ini untuk pengibaran daripada paskibraka kita pada 17 Agustus kemarin. Nah, kebahagiaan tersebut Cik Tuan dan Puan hari ini juga dibuktikan oleh orang tua daripada anak kita. Sekali. Bahkan yang datang di studio Cik Tuan dan Puan, atuk nenek pun datang hari ini. Atuk nenek pun datang, begitulah bentuk support dari keluarga Puan Mai. Ini salah satu bentuk dukungan juga dari keluarga, harus tuh Puan Mai karena sangat penting. Kemudian nih boleh ceritakan balik mengenai pengalaman daripada Rado sendiri selama mengikuti karantina di IKN ataupun di Jakarta. Itu proses latihan itu seperti apa tuh? Apakah disiplinnya keras atau longgarkah atau kita bisa kayak mana gitu jam-jam latihannya seperti apa? Hari-hari saya selama latihan di Cibubur itu mulai dari bangun pagi jam 4 untuk memulai sholat subuh, kemudian senam pagi, lalu dilanjutkan dengan latihan fisik bersama pelatih-pelatih Kak. Jadi ini untuk segi makanan juga ini perlu dijaga juga nih untuk paskibraka yang dilaksanakan nih. Benar Kak. Untuk porsi makan sendiri itu sudah diatur dan untuk kebersihan juga sudah diatur. Nah, jadi tak sembarang-sembarang tuh Siska. Iya, kesehatan harus dijaga semuanya, vitamin dia juga. Itu dia mental itu yang paling penting ya. Nah, selama proses latihan itu apakah setiap hari latihan terus? Benar gitu? Kak, benar. Tidak ada waktu istirahat, maksudnya dalam satu minggu kan 7 hari, apakah hari minggunya libur itu tidak ada? Bahkan hari Sabtu dan Minggu kami juga latihan Kak. Oh, luar biasa. Dia. Jadi tak ada hari perai dia ya. Ada perai Puan Mai. Berarti memang harus untuk mendapatkan hasil yang maksimal tuh memang harus prosesnya seperti itulah Puan Mai, luar biasa. Kita nampaknya hasilnya aja, kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Supaya juga ini pengalaman pula nanti bagi anak-anak negeri kita juga Provinsi Riau untuk pengalaman-pengalaman daripada Rado sendiri yang sudah dikeluarkan pada hari ini, memotivasi bagi pada budak-budak sekolah kita Cik Tuan dan Puan untuk mengikuti daripada paskibraka ni. Kerana memang Cik Tuan dan Puan ini persyaratan tu harus dipenuhi. Kadang kalau punya keinginan tapi persyaratan standar yang dah ditetapkan itu kadang-kadang membuat daripada anak tu sendiri kadang tidak bisa mengikuti. Betul Puan Mai. Nah, sembarang. Rados ini punya trik nak tersendiri, mungkin bisa ceritakan kepada kawan-kawan yang menonton gini kan, untuk bisa menjadi seorang pengibar bendera bahkan sampai di nasional nih, atau Rado sendiri punya trik lah namanya Puan Mai untuk bisa diceritakan kepada kawan-kawan, mungkin kawan-kawan bisa meniru ataupun mencontoh, oh ternyata aku harus begini, aku harus begini, seperti itu. Untuk trik sendiri itu tidak ada Kak, itu hanya
memang harus dari keinginan diri sendiri, kemudian dan semangat juga, Kak. Semangat Tapi yang penting ya. ya, waktu masa-masa latihan tu ada ndak rasa ingin rasanya mungkin aturan-aturan yang ketat ya, kemudian dan juga latihan-latihan yang ketat. Ada tak terbesit di dalam hati tu merasa mundur gitu? Tidak ada, Kak. Tidak Sama ada sekali ya, tapi tidak ada. memang dah kemauan sendiri Siap. ya, karena Benar, satu dari kebanggaan hati, sendiri benar, juga Pak. bagi diri sendiri. Kemudian juga ini untuk bagaimana perasaan ini waktu pelaksanaan tu langsung, karena ni Cik Tuan dan Puan Rados, kita ini sebagai pengibar paskibraka, masyarakat Indonesia tertuju mata memandang dalam pengibaran bendera tersebut. Bagaimana perasaan daripada anggota tu sendiri pada saat itu? Ada Di hari H-nya, Puan betul, Ma, ya. apakah ada rasa berdebur ataupun rasa kebanggaan atau kebahagiaan yang didapat pada saat pelaksanaan itu? Apakah nervousnya tetap ada tuh Puan Mai? Itu dia. Tentunya kalau nervous dan deg-degan itu pasti ada, iya. Kak. Soalnya kami selama latihan, angkatan kamilah angkatan pertama yang merubah formasi sebanyak 10 kali, Kak. Oh gitu. Siska kali, sempat aja. Siska sempat menengok kemarin formasi. Menengok Kakak formasi kebetulan luar lagi biasa, ada Puan di Mai. luar pula ya. Lagi di luar Puan Mai ya, luar Berarti biasa. perdana formasinya 10 ya. Betul, iya. Masya Allah, luar Dan biasa. perdana juga dilaksanakan di IKN Puan Mai. Betul, itu dia. memang menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa. Kalau dah formasi yang banyak, tentu pemikiran kita ni terfokus. Sebab kata awak tadi rasa nervous ya. Itu sudah pasti ada, Cik Tuan dan Puan, karena mata kita tertuju pada saat itu. Takut tak Betul. salah nanti, kadang-kadang pada diri kita tu luar biasa. Tapi semangat Tanggungjawabnya ya, Puan tanggungjawab Mai. untuk pelaksanaan pengibaran bendera tersebut. Ya, itu baiklah dia. kita cut dulu Puan Mai, Cut karena dulu. masih banyak yang nak kita tanya sama Rados karena pengalaman dia di IKN Puan Mai ya. Tapi Betul. sebelum kita break iklan, kita kasihkan informasi sebiji lah dulu Puan Mai Sebiji. untuk tuan-puan yang menonton kita pada pagi hari ini. Cik Tuan dan Puan. Iya. Sedikit kita kupas sedikit Cik Tuan dan Puan, anak kita Rados ini bukan hanya dia sebagai pengibaran bendera, dia pun punya prestasi yang lain, Cik Tuan dan Puan. Nanti kita buka apa prestasi yang diraih dia Betul ya. sekali Puan Mai. Ya. Ya,